macet di sini tuh lebih itu kurang sih, paling di jam-jam tertentu kalau di sini macet tuh. Polisi, oh tangkep loh. Satpam sama polisi seragam warna birunya sama kayak satpam jaga malam di Indo kan? Kalau misal ya nggak beda jauh sama di Indo lah, banyak juga yang nipu sih di sini juga, nggak semuanya jujur. Kemarin aja waktu ke daerah Guangdong tinggal ngobrol aja kalau misal ada yang mau gitu. Nanti barangnya barang apa, nanti aku cariin di sini tokonya sama orangnya gitu. Untuk sekarang yang udah saya survei sih clothing aja sih, mulai dari dress, pokoknya sweater, fashion lah gitu semuanya. Siap-siap dengerin podcast tak biasa. Kurang modal tapi semangat jadi alas. Kami berbagi ide, pikiran dan curhatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel bersama Mang Umis. Anjir, si Galing gondrong. Lagi mau gondrongin rambut. Sama Mang Watas di. Halo guys. Aduh, Assalamualaikum. Sunda Indonesia. Bebas. Bebas lah nya. Indonesia lah we, tapi lamun aya Sunda teu naon. Guys, Enggak. Jadi kita ini pulang Jumatan. Tadi lagi cuaca lagi bagus sih, lagi enak sekarang cuacanya. Di Cina lagi musim apa sekarang? dibilang enak tapi panas gitu, dibilang Tapi anginnya udah mau mulai musim panas, tapi anginnya belum tapi anginnya panas. masih sejuk sih, anginnya masih enak. pada musim dingin, ripuh, keripet pakai bajuna. Oh, pakai jaket, pakai oncom. Sekarang udah enak sih. Kayak di suasana Bandung lah, cuacanya enak gini lah. Panasnya juga kan Bandung emang sekarang agak panas. Panas Bandung. Sama lah, ayeuna dia 30 hiji derajat. Anginnya sejuk gitu, itu ngahayap. Sekarang tuh bulan 4. Masih enak lah bulan 4. Bulan 4 bulan 5 awal masih enak lah. Biasanya pas Juni baru lumayan tek naik. Udah itu baru panas. Jadi Kayak di India sampai aspal. bisa goreng telur. Tapi Kamu kan sekarang dulu di kota. Di sini kan daerah sini. ya, Sekarang kan pindah ke daerah yang agak pinggir lahnya, dibilangnya area industrinya. Area industri kan. daerah pabrik-pabrik lah, banyak pabrik kita. Gimana bedanya tuh di kota sama di area industri? Ada perbedaan yang kerasa banget nggak? Suasananya sih yang beda. Apa Kalau tuh? misal mungkin karena udah lama di sini ya. Kalau udah lama di sini jadi mau dimanapun tetap sama gitu. Cuman perbedaannya dari suasana lingkungan aja. Paling lingkungannya di sini biasa lihat gedung-gedung tinggi, terus banyak orang lalu lalang juga. Kalau di sana agak sepi, terus lingkungannya juga banyaknya pabrik kan kalau di sana gitu. Berisik kalau di kawasan pabrik di Cina tuh? Maksudnya suara mesin gitu kan, suara mobil gede gitu kan. Banyak. Kalau di Indo kan gitu kan? Sama aja. Sama aja sih kalau misal berisiknya mah. Pengalaman. Tapi kan kalau di sini berisik paling banyak mobil. Kalau di sana kan banyaknya kadang ada yang lagi ngebangun, ada yang apa-apa gitu. Berisik juga. Gitu. Sama-sama berarti sama aja ya. Sama aja sih kalau ini. Saya juga sebenarnya sih pernah gitu, cuman ya kan biar ada aku gitu waktu jangan nggak ngobrol atau berenan. Kalau misalkan saya ngerti berarti nggak ngobrol atau balik yuk anjir. Kan ini kita lagi buat konten. Tapi geus pindah ka lembur mah saya rek ulin oge. Ya itu ya minusnya ya, jadi malas keluar ya. Malas keluar kalau misal udah diam di rumah udah aja diam gitu. Males soalnya. Kalau misalkan transportasi umum ada nggak ke sana? Dibatasi kalau ke sana tuh, jadi kadang udah maghrib tuh udah nggak ada bis kadang. Beda kalau lagi di sini kan hampir 24 jam adalah gampang. Kalau di sana susah. Terus sepeda listrik juga kan nggak sampai sana. Nggak sampai. Oh, berarti ada sebelumnya. Ada areanya gitu, nggak nyampe ke sana berarti kalau sepeda listrik tuh. Oh, jadi agak susahnya kalau mau gitu ya. Berarti solusinya gimana tuh? Beli motor. Oh iya, ya Beli kan motor, udah ada di konten sebelumnya lah dia, jadi beli motor tuh karena jauh. kebutuhannya kayak gitu. Soalnya tempat Jumatan kan di sini di kota. Jadi kalau
misal harus pakai sepeda listrik atau taksi, bukannya nggak bisa tapi ribet lah gitu. Iya. Udah aja beli motor. Jadi kalau misal mau ke mana gampang gitu. Iya, lebih gampang lah. Iya. Mobilitasnya lebih enak lah Mobilitasnya gitu. lebih cepat juga. Kalau misalkan kerja jalan kaki atau misalkan kamu di mes wilayah pabrik perusahaan, Mesnya di wilayah perusahaan. masih pabrik. satu gerbang gitu kan Iya. ya, masih satu area gitu ya. Ya. Nanti kirimin ke aku ya videonya ya. Kantor kamu kayak gimana Oke. tuh? Bagus kantornya, keren nih. Mantap kantornya. Nah, Aumis tiap hari ke kantor jalan kaki atau pakai Tong ke kantor atuh. pabrik? Naonnya dah Kredit. kuli bangunan. Punya tukang kuli bangunan iPhone itu. Anjir gitu. Kuli. Sama kita juga kuli, lawan Ramdan kuli A. Kita mah kuli bener. Kalau Ramdan kuliah Kuli A. ada ah. Aumis setiap hari pergi kerja pakai sepeda, pakai taksi atau pakai bus? Kadang naik sepeda, kadang pakai bis. Ke bis. Oke. Ongkosnya Bis, berapa kalau pakai bis? Ada yang 1 yuan, ada yang 2 yuan. Jauh nggak dari rumah? 4 halte lah. 1 yuan itu 2.000, 4 yuan itu 4.000-an lah, lebih sedikit mungkin. 4 halte lah, naik sepeda juga cuma 2 yuan setengah. Naik sepeda 5.000. Kalau Naik misalkan sepeda lebih praktisnya langsung gerbang depan rumah, langsung di gerbang Kantor. depan Cuman kalau tempat kerja naik gitu. bis mungkin kita harus jalan dulu ke Halte, halte, terus itulah bis juga bedanya. ada jam-jam tertentu. Ya, mungkin ya, ya. kan. Kalau telat misalkan harus nunggu lagi bis Iya, berikutnya barunya. Kalau misal Itu aja. naik bedanya. sepeda kan bisa dari depan gerbang rumah langsung sampai ibaratnya. Jadi Nggak langsung usah lebih nunggu-nunggu praktis lah lagi. berartinya, cuman lebih mahal dikit lah gitu. Beda 2 yuan tapi kan jalan kaki lebih sedikit lagi kalau naik sepeda. Berarti Andri lebih nyaman kalau Andri sendiri gitunya, lebih enaknya jalan kaki Tapi atau sepeda atau Dibilang lebih enak ya ada jalan kaki juga lah sambil Seperti- olahraga itunya, gitu kan, pakai naik bis bisnya. gitu. Berangkat paling cuman beda 15 menit Iya. sama Deket soalnya. pakai sepeda itu. ya jadi kita ada olahraganya. Kalau di sini lebih banyak jalannya sekarang di sininya. Naik sepeda itu paling juga 10 sampai 15 menit lah, 20 menit lah. Paling 20 menitan kalau naik Paling sepeda. lama. Kalau pakai Bis mah ya tergantung lah, kadang Kalau kitanya telat dari sini, datang. kadang di sini juga kan sama aja lah, ada macetnya gitu. Oh iya, kan. di sini macet juga. Ya ada aja lah, apalagi kalau Jam kerjanya? jam kerja, Jam pulang bubaran jam kerja lah, bubaran sama masuk berangkatnya. itu kan ada juga lah di sini. Tapi nggak sepanjang macet kayak di kita itu menurutnya. Nggak lama juga ya, paling 5 menit gitu. Kan karena lampu merah sih nya. Lampu Karena merah. lampu merah Nah, itu terus macetnya kendaraannya itu banyak. karena di lampu merah lah kendaraan. Sebenarnya macet di sini tuh lebih Itu kurang sih, paling di jam-jam tertentu. Iya. Kalau di sini macet tuh nggak seperti di Indo hampir tiap jam ibaratnya macet gitu kan. Apalagi di Jakartanya. Apalagi Jakarta sama Bandung, sama lah sama sekarang ibaratnya. Bandung juga macet. Kalau misal di daerah kan masih agak lancar gitu. Di sini paling macet tuh karena misalkan keluarnya barengan terus pas ada lampu merah gitu Iya. kan. Paling jam 5 sampai jam 6 segitu aja doang paling macetnya. Tapi nggak macet Nggak kayak di lama. Indo berhenti dari dia, mulai tapi jalan biasa macet itu jam 5 nyampe jam 6, antara jam 6 jam 7 lah. Ya, sampai jam pulang kerja Sore sebenarnya. gitu pulang Kan kerja. pulang kerja tuh ada yang jam 5, ada yang 5, jam jam 6. ya soalnya kalau pulang kerja kan keluar bareng semua. Kalau misal pergi kerja kan ada yang dari rumahnya lebih awal Iya. atau lebih siang kan. Kamu masuk kerjaan berapa? Masuk? Jam 9. Kamu siap? Jam 8, Oh, beda-bedanya. Tapi pulang jam 5 berarti kamusnya. jam 5 pulang. Sama nggak sama kayak orang Cina? Nggak? Beda sebenarnya jam kerja mah hampir sama. Cuman total. kan total jam kerja beda setengah jam kayaknya. Kalau mungkin Lebih ada lama mana? loyalitas orang sininya lah. Kalau masuk jam setengah 9 dia pulang jam setengah 6, kadang jam 6 gitu. Mungkin ada loyalitas. Ya saya juga tergantung sih, Ya, kalau tergantung kerjaan belum beres ya. Untuk kerjaan. kerjaan. Kadang-kadang kalau kerjaan memang belum beres ya belum kita beres beresin ya dulu. ada
loyalitasnya sebentar lah gitu. Untuk ya biar si beresin kerjaan dulu. Biar si bosnya lah gitu. Mengambil hati orang ini si bosnya gitu. Tuh ada polisi, awas tangkap loh. Polisi di sini bagus pakai itu, pakai apa namanya teh? Bagus tuh lihat tuh. Pakai Hot Wheel. Pakai Hot Wheel. Itu mah bukan polisi. Polisi ya. Pam. Masa? Di sini seragam satpam sama polisi sama sih. Satpam. Berarti dia juga sama kan ya? Bedanya kan ada tulisan bawaan itu. Pawaan sama cinca. Itu kan satpam. Dan kalau polisi bahasa Cinanya apa, Dan? Cinca. Kalau satpam? Pawaan. Ya, aku nanya ke Ramdan dulu biar make sure. Takutnya salah gitu. Cuman sini Dan. seragamnya sama gitu. Iya. Di Indo juga kayaknya ngikutin di Cina kayaknya. Di Indo juga kan satpam sekarang sama kayak polisi ya. Tapi kan sekarang udah diganti beda lagi ya seragamnya. Satpam terlalu sama. Rada agak krem kuningnya satpam bedanya. Satpam kalau di sini persis sama pisannya. Di dia mah di sini mah si kalau sama warna telur asinnya ya. Yang bedanya itu yang lalu lintas. Kalau lalu lintas agak berbeda. Ada rompinya juga kan kalau lalu lintas. Agak warna abu gitu. Iya, emang agak beda persis lalu lintas. Cuman yang sama pisan mah yang seragam yang birunya. Seragam satpam sama polisi seragam warna birunya sama kayak satpam jaga malam di Indo mah kan. Ya, karena kayak gitu kan. Sama. Justru kalau di Indo, kalau menurut saya hampir setiap kan di Indo mah itu satpam itu ada instansi masing-masing itu berbeda-beda biasanya. Iya, beda-beda. Ada yang putih biru kan, ada yang biru-biru kan. Iya, itu kan jaga malam. Kalau biru-biru mah bisa sih. Itu waktu kita di perusahaan di Indo kan itu seragamnya biru-biru kan. Iya, biru-biru yang malam. Pagi juga sama. Yang pagi putih biru. Pagi-pagi putih biru. Shiftnya beda shiftnya. Itu waktu saya itu mah beda ya perusahaan. Apa namanya teh? Kan perusahaan. G4S ya, yayasan. Gimana yayasannya dikasih seragam. Lamun di itu mah lamun nu putih biru nama ngan cuman hari Senin hungkul. Upacara. Beda. Jadi di setiap tempat jaga meureun mungkin beda-beda oge gitu. Upacara meureun Senin. Hari Jumat pakai baju olahraga. Sabtu upacara mah Jumat atau ieu na hungkul gitu nan. Karena teh kepala na hungkul lah. Ada rencana jalan-jalan kan nih? Belum. Kemarin kan nggak jalan-jalan pas Lebaran. Belum sih, mungkin nantilah Idul Adha mungkin kita jalan-jalan bareng lagi. Wah, waktunya Idul Adha juga sepertinya di hari Jumat. Saya lihat di kalender teh hari Jumat tanggal 6. Tanggal 6 apa tanggal 10 hari setelah itu Idul Adha tuh lupa lagi saya. Saya kemarin ngecek teh ada dua hari tanggal 6 sama tanggal 13 gitu, tanggal berapa? Kita lihat. Sama pertengahan bulannya tanggal kan ada 6. Dua itu gak tahu liburnya, gak tahu apa. Sok coba lihat gerak. Juni. Gini aja nih. 9 ini. Nah, tanggal 9. Nah, hari raya Idul Adha tanggal 6. Ya, di sini juga sama nih, tanggal 9-nya sama ini. Nih. Oh, cuti bersama. Tanggal 6 cuti bersamanya. Oh, hari Jumat baru tanggal 6. Tanggal 6 hari Jumat. Ini mah ya seperti hari libur biasa aja berarti nggak ada. Terkecuali nggak tahu nih, masalahnya setiap perusahaan di sini beda-beda. Besok tanggal 1 Mei itu kan libur hari buruh. Kita bilangnya libur. Hari Sabtu. Bilangnya kita hari Sabtu aku libur gitu. Jumat eta ibadah padahal hari Jumatnya. Ngebohong gitu. Tapi gitu, jadi biar ada tambahan. Terkecuali besok hari buruh yang 1 Mei hari buruh sedunia itu agak mending. Ya, hari Kamis, tanggal 1-nya hari Kamis, Jumatnya kan kita libur. Biasanya kalau misal tanggal 1 itu perusahaan Cina biasanya ada libur 3 sampai 5 hari. Biasanya. Tergantung perusahaannya juga sih. Tapi kebanyakan telah libur. Kalau untuk orang Cinanya pada libur.
3 hari atau sampai 5 hari. Ya tergantung Emang itu enggak. perusahaan. Iya, tergantung perusahaannya juga Dengan lo kan. mana nonton libur gitu. Iya. Saya mah kemarin liburnya tuh karena udah libur Idul Fitri. Pas kemarin kan ada libur apa kemarin tuh? Libur apa ya kemarin tuh? Pokoknya musim semi. Oh iya yang awal musim semi. gitu awal musim semi nggak tahu hari arwah gitu, apalah pokoknya. Ada libur pas awal, bukan pas awal berarti kemarin tuh. Pas Idul Fitri aja lah. Tanggal segituan. Awal akhir bulan berarti nya. Tanggal segituan ada libur. Awal bulannya. Awal Tanggal bulannya. 4. Ada liburnya. Waktu kemarin tuh. Saya udah diambil pas awal bulan. Jadi nggak dikasih lagi libur. Kemarin kamu libur tuh jalan-jalan ya? Kemana kamu tuh? Oh iya. Kemarin aku ke Guangzhou. Asik. Ngapain ke Guangzhou kamu? Jalan-jalan kan? Ya ngapain jalan-jalan tuh jalan doang. Ngapain? Ya nyari-nyari barang lah. Wedes. Pengusaha ya? Anjir. Enggak juga. Enggak, bantuin teman kemarin tuh. Dia bisnis usaha apa? Pakaian. Cuman sebelumnya dia beli online sama orang Cina. Dia ketipu. Beli di daerah Hiwu. Orangnya tuh katanya. Dia ketipu. Lumayan lah, habis lebih dari 100 juta. Anjir. Makanya kemarin pas dia mau belanja lagi, dia survei. Dia nyuruh saya Ngomong ngecek tokonya. ngecek langsung ke toko sama barangnya gitu. Sampai di packing juga gitu. Oh, berarti kamu bantuin belanja berarti sekali kemarin tuh, jadi pang belanjain lah gitu, pang Ya. belanjakeun. Gitu. Jadi biar nggak ada tipu-tipu lagi berarti ya. Ya, Trauma. ya bukan trauma sih. Ya sayang Sekarang lah, habis gede, uang iya. segitu lumayan, mending ngongkosin. Iya, buat saya kamu buat lah, ngecek lah ibaratnya gitu buat ya. ngecek buat apa gitu. Tapi kan barangnya real, benar yang iya. dikirim itu gitu kan. Kalau misal ya nggak beda jauh sama di Indo lah, banyak juga yang nipu sih di sini juga, nggak semuanya jujur. Kemarin aja waktu ke daerah Guangdong ada beberapa orang, saya dapat kontaknya, ada beberapa orang Kontak Cina, orang Cina. ke daerah, Tokonya. bukan toko, jadi gudang. Gudangnya di daerah Guangdong. Kemarin itu ada hampir 4-5 orang lah kemarin. Ternyata waktu saya ngehubungin orang pertama, gedungnya ke situ, saya datang ke situ, ternyata barangnya tuh emang murah, cuman barangnya tuh kayak Reject. ya terus kayak barang dari pasar gitu. Kualitasnya jelek. Kualitasnya jelek. Pas saya bilang lagi sama orang kedua, ketiga, keempat itu, ternyata tempatnya sama di situ. Cuman beda orang aja. Beda agentnya gitu. begitu. Ya, Jadi tapi orangnya sama ke situ. calo berarti itu banyak. Ya, banyak salesnya itu. Gitu. Calo lah gitulah. Iya. Berarti percaloan juga di sini ada berarti ya? Ada. Banyak. Jadi tokonya di sana, cuman nyuruh orang berapa orang gitu kan, Ya. buat tawarin. Gitu. Berarti kayaknya teman kamu itu juga dulu tuh kecalo berarti ya? Sepertinya iya. Sepertinya dia kecalo. Makanya kemarin pas ke Guangzhou, aku carinya ke pasar grosirnya langsung. Ada beberapa pasar di kemarin tuh, ada mungkin 5 pasar lah. Kemarin tuh dicek satu-satu gitu. Sampai dapat harga yang lumayan miring lah gitu ya. Gitu. Kemarin tuh. Kalau harga? 3 hari. Harga dari, kalau sama di Indo jelas seperti di sini lah. Jelas. Jelas di sini. Kalau misalkan untuk harga online, kita kan kadang belanja online ya, belanja di pintu tuh apa di Tapau gitu. Sama di grosir itu lebih murah di mana? Lebih murah di Berapa grosir persen itu. tuh bedanya tuh? Kalau misalkan di sini harganya 100, di sana harganya berapa? Gini aja, misal harga di sana 25, saya cek di online sekitar 40-45an. Hampir persatuan gitu. Persatuan, per satu. Iya, per satu. Tapi di sana bisa belanja satuan nggak di Guangzhou? Tergantung Toko. Tergantung toko. Ada yang misal barangnya apa dulu. Kemarin juga saya sempat mau beli satuan. Ternyata nggak bisa, harus belinya minimal 100 atau satu seri 200. atau misalkan gitu ya. Barangnya apa aja tuh yang ada di sana? Banyak, dari mulai Fashion ada? Fashion jelas. Dari mulai baju dalam sampai jaket ada semua Sepatu. gitu. Sepatu ada. Tas Tas ada. Tas terus
kayak Tapi kalau misal untuk di Guangzhou lebih banyaknya baju sih. Baju, jaket, baju dalam, mungkin dalaman, celana gitu. Kalau misal untuk tas sama sepatu, mungkin di kota lain lebih murah. Jadi kalau misalkan kayak elektronik gitu, kamu lihat nggak? Elektronik enggak, aku nggak ngecek ke tempat elektronik. Kemarin cuman ngeceknya ke pasar clothing aja, clothing market di Guangzhou. Kalau misalkan ada orang yang mau nitip ke kamu bisa nggak? Bisa, nanti tinggal ngobrol aja. Kalau misal ada yang mau gitu. Nanti barangnya barang apa, nanti aku cariin di sini tokonya sama orangnya gitu. Terus tinggal ngobrol aja kalau misal mau nitip. Ngobrolnya kemana? Ngobrolnya bisa langsung ke bapak ini aja biar lebih gampang gitu. Atau mau ke hubungi kontak di sini nah. Kontaknya saya kasih ke Andri. Nah jadi kain. Nanti bisa langsung ke kamu juga boleh. Nanti saya tulisin di sinilah. Kalau IG saya udah pada tahu ya, IG saya yang di YouTube. Nanti ada nomor WA sama IG-nya. Nanti langsung ke Mang Otas aja lah gitu. Nanti mau misal cuma dibeli di sini, paketin sampai Indonesia atau mau terima sampai di rumah bisa gitu. Berarti hitungannya paket mah lebih mahal dari ya pasti beda harganya. Enak nomor sana hiji cuma hiji atau dua. Ya nanti bisa diobrolin lah, itu malah gampang lahnya. Yang penting mah kamu jangan berisik tuh. Ada parau. Ada otok-otok. Nah, tunggu lewat dulu tuh. Di sini kita di pinggir sungai. Jadi ya wajar lah kalau misalkan ada perahu lewat. Jadi sungai di sini tuh masih bisa dipakai buat transportasi lah gitu. Jadi wajar lah kalau ada yang lewat-lewat gitu. Nah terus tadi Jadi pinggir sungai yang lewat itu mobil. itu aneh. Jadi bisa barang apa aja yang bisa kamu cariin? Paling untuk sekarang yang udah saya survei sih clothing aja sih, mulai dari dress, pokoknya sweater, fashion lah gitu semuanya gitu. Kalau misal mau, kalau misalkan aksesoris bisa nggak? Kayak misalkan bukan aksesoris, apa yang namanya tuh, kayak aksesoris kayak cewek-cewek gitu, kayak pernak-pernik, bulu mata. Ada. Ada nggak di sana? Jarang bisa juga sih, kamu tapi cariin? bisa dicariin. Tapi berarti kalau gitu partainya harus agak gede berarti ya? Ya, kalaupun misal mau kayak baju anak kayak gitu bisa, ataupun barang pernak-pernik kayak di Mr. DIY. Oh iya. Kayak gitu. Nah, bisa juga ntar gitu. Turk biak memorin euy. Ya udahlah teman-teman, itu memori saya udah mau habis tuh. Yang penting intinya, jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar bisnis ekspor impor, bisa tanya-tanya ke kita lah, khususnya ke Mang Otas. Nanti Mang Otas yang nyarinya lah. Kalau saya kan waktu liburnya saya dikit, kalau dia banyak liburnya dia. Kalau saya mah masak-masak aja lah sama Andri ya. Ada beberapa konten masak nanti saya upload. Ya udah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kuliner. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.